Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 28 Juni 2021 kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Judulnya adalah Sauh yang kuat. Sauh yang kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebut saja si A. Nah, si A itu sedang menjalin hubungan akrab atau berpacaran dengan si B. Tapi dalam situasi atau kondisi LDR ya, LDR yaitu long distance relationship. Itu artinya hubungan jarak jauh, hubungan jarak jauh. Jadi dipisahkan jarak yang begitu jauh. Tetapi menariknya si A maupun si B ini kuat, tidak tergoda, dan dia mempunyai jiwa yang tenang, ya, tidak terganggu begitu ya. Dan hubungan itu lancar, walaupun jarak jauh. Bapak Ibu, mengapa? Karena baik si A maupun si B mempunyai sebuah pengharapan bahwa suatu kali nanti mereka akan menikah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar masalah pengharapan yang memberikan sebuah kekuatan di dalam hidup orang percaya. Kita akan belajar dua hal di sini. Yang pertama, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Perhatikan ayat 19a. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penulis mengambil gambaran tentang sauh dan tentunya tentang kapal yang berkaitan dengan hal itu. Mari kita anggap bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Nah, kalaupun anggapan ada yang berbeda, ya biarlah keteladanan Paulus ini bisa dijadikan patokan atau dasar untuk memahami dari ayat ini. Bapak Ibu nanti bisa pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Di sana dijelaskan tentang perjalanan Paulus. Karena dia naik banding kepada kaisar, maka dia harus mengadakan perjalanan ke Roma. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata di dalam perjalanan itu mengalami goncangan bahaya. Karena kapal yang ditumpangi oleh Paulus itu dihantam badai, sehingga terombang-ambing di lautan. Kalau Bapak Ibu pelajari, di sana disebutkan ada 14 hari. 14 hari. Itu terombang-ambing di lautan. Sampai tiba di satu tempat, ya, kemudian sauh itu dilemparkan ke laut. Menariknya adalah bahwa Paulus itu menjadi orang yang sangat tenang ketika ada badai yang menghantam kapal yang dia tumpangi itu. Apalagi kalau kemudian sauh itu dilemparkan ke dalam laut, maka dia menjadi semakin tenang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu gambaran perjalanan kapal itu
itu bisa menjadi gambaran dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Badai itu merupakan masalah-masalah, badai kehidupan yang menghantam diri kita. Masalah, tekanan, persoalan hidup, atau apapun juga, itu adalah badai kehidupan yang menghantam diri kita. Lalu sauh itu menggambarkan sebuah pengharapan. Bapak Ibu, karena pengharapan itulah maka jiwa kita menjadi kuat dan aman. Jiwa kita menjadi kuat dan aman. Kata kuat di dalam bahasa Yunani dipakai kata asphales. Itu artinya pasti atau aman juga. Kemudian kata aman sendiri dipakai kata bebaios. Itu artinya kokoh, kuat, dan aman juga. Ini artinya adalah tidak tergoyahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Saul itu dilemparkan ke dalam laut, tentu sampai dasarnya, itu di sekitar agak ke pantai ya, udah kelihatan pulau, ya, udah kelihatan pulau. Maka kapal itu walaupun masih ada gelombang-gelombang laut, tapi dia tenang aja. Jadi penumpangnya itu juga bisa menjadi tenang karena Saul itu yang menjadikan kuat, menjadikan kapal itu kuat, bertahan. Demikian juga pengharapan. Itu yang menjadikan kita orang percaya itu kuat dan aman. Jiwanya tidak tergoyahkan. Jadi hal yang pertama kita bisa dapatkan di sini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu yang membuat kita teguh. Yang membuat jiwa kita tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, pengharapan itu adalah pengharapan surga. Mari baca ayat 19b dan 20. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di belakang tabir. Itu tabir apa yang dimaksud? Ya, itu kisahnya pasti di belakang tabir bait suci. Yang ada di belakang tabir bait suci itu apa? Itu ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang hanya imam besar 1 tahun sekali masuk ke ruang itu untuk mengadakan hari raya pendamaian atau untuk mengadakan pendamaian antara umat Israel, umat Tuhan dengan Tuhan. Itu di belakang tabir, itu adalah ruang Maha Kudus. Dan itu ada atau letaknya di mana tabut Tuhan, tabut perjanjian itu ada di situ, yang menyimbolkan kehadiran Tuhan. Jadi intinya bahwa di belakang tabir ini adalah ruang Maha Kudus di mana Tuhan ada. Lalu dikatakan di ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kita baca Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51. Matius 27 ayat yang ke-51 saya bacakan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci terbelah 2. Itu adalah kisah kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang perintis, awal mula memasuki tabir itu, ya, di ruang Maha Kudus itu, melewati tabir itu. Tabir itu terbelah. Tuhan Yesus masuk sebagai perintis. Tapi tidak berhenti di situ. Nanti bagian yang kedua kita lihat. Tetapi yang jelas
bahwa itu yang dimaksud adalah dengan adanya kurban itu, maka perintisnya adalah Tuhan Yesus. Kurbannya itu sempurna. Kalau kurban para imam besar itu kan tidak sempurna. Karena 1 tahun sekali harus diulang. Nah, ini kurban Tuhan Yesus 1 kali untuk selama-lamanya. Maka disebut di sini Tuhan Yesus adalah perintis. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi karena Tuhan Yesus perintis, maka kita bisa juga masuk di dalam ruang Maha Kudus itu. Tapi perhatikan, itu ada kaitannya dengan jabatan yang sekarang di surga. Jadi rupanya ruang Maha Kudus ini kemudian disangkut pautkan dengan keadaan yang sekarang, yaitu di surga. Karena dikatakan di situ ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya mengajak kita membuka Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita telah penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu berkaitan dengan posisi status Tuhan Yesus sebagai imam besar. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau kita fokuskan kepada tempat, ini surga. Jadi bukan lagi ruang Maha Kudus yang ada di dunia, karena sekarang pun sudah tidak ada ruang Maha Kudus di dunia, karena bait suci kan sudah dihancurkan dan tidak ada lagi bekas-bekasnya, ya reruntuhan saja begitu ya. Itu yang sekarang ada. Jadi ini naik ke surga ya, posisinya naik ke surga, bukan ruang Maha Kudus yang ada di dunia, tapi ini surga. Surga. Nah, itulah pengharapan. Itulah pengharapan orang percaya. Jadi kalau kita ringkas di sini, bahwa pengharapan orang percaya itu adalah surga atau pengharapan surga. Nah, itu yang membuat orang percaya kuat, Bapak Ibu. Yang membuat orang percaya kuat. Ini menarik sekali ya, menarik sekali. Jadi pengharapan tentang surga, kepada surga, yang mendapatkan surga, itu membuat jiwa kuat dan aman. Walaupun banyak tantangan, banyak godaan, tetapi jiwa ini menjadi kuat dan aman karena pengharapan surga. Itu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus perintis dan sekarang dia menjadi imam besar. Dan itu diperuntukkan bagi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi ini sangat berat. Sangat berat. Itu bisa saja membuat jiwa kita terguncang. Persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sangat berat. Bisa membuat jiwa kita tidak kuat, goyah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita masih menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang virusnya bertambah ganas. Ya, kata teman-teman ini banyak yang posting begitu, jadi kadang-kadang ya nggak setuju juga, karena posting-posting itu akhirnya bisa jadi yang tidak kuat menjadi lemah, atau orang yang kuat menjadi lemah karena postingan-postingan begitu. Tapi ya oke lah, itu memang yang kita hadapi secara bersama-sama. Banyak postingan-postingan ya, orang yang meninggal berapa di sini, orang yang ya macam-macam lah ya, macam-macam yang bermutasi menjadi virus yang lebih ganas, ya macam-macam itu postingan-postingan. Bapak Ibu bisa mendapatkan postingan dari berbagai media sosial. Wah, itu banyak sekali, mau dari HP, mau dari televisi, kalau masih pakai radio, dari radio, itu pasti mendengar berita tentang itu. Itu bisa membuat goyah jiwa seseorang, bisa membuat takut, gentar, bisa membuat ya keadaan diri semakin merosot oleh karena
memikirkan perkara yang sungguh dahsyat ini. Bapak Ibu, belum lagi ditambah persoalan-persoalan yang lain. Belum lagi kalau efeknya dari itu semua itu adalah ekonomi, keuangan, atau berbagai macam masalah yang lain, pendidikan, dan kalau itu ya bisa membuat orang bisa goyah. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus kuat. Nah, untuk menjadi kuat, maka kita harus berpegang kepada pengharapan surgawi. Pengharapan tentang surga. Pengharapan untuk mendapatkan surga. Karena pengharapan itu pasti. Dengan kata lain, ya kalau dibilang sombong ya terserah. Surga itu jaminan kita. Kita ini sudah mendapatkan jaminan surga. Nah itu pasti Bapak Ibu, itu pasti. Maka ketika ada masalah-masalah yang menghadang kita atau yang menyerang kita, masalah yang begitu hebatnya, mari kita pikir bahwa kita nanti itu akan mendapat surga. Akan mendapat surga. Kita akan masuk surga bersama kemuliaan Tuhan Yesus. Kita akan sampai di sana. Kalau itu kuat di dalam diri kita, kita mempertahankan pengharapan itu, maka masalah-masalah jasmani itu tidak akan menggoyahkan jiwa kita. Kita tidak menjadi takut dan gentar, khawatir, depresi, stres. Tidak. Apalagi sampai kepada jiwa yang terguncang begitu seperti orang linglung aja. Tidak. Karena surga ada di tangan kita. Jadi perkara-perkara jasmani itu hanya bagian dari kehidupan kita untuk menjalani hidup sebagai orang percaya yang akan mendapatkan surga di kemudian hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu, mari kuatkan pengharapan itu di dalam diri kita. Karena pengharapan itu yang akan menolong Anda menjadi orang yang tegar, jadi orang kuat menghadapi berbagai macam masalah. Jika dengan demikian, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa untuk menolong orang-orang lain yang saat ini terguncang jiwanya oleh karena masalah yang dahsyat ini. Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menolong orang lain. Oleh sebab itu, lebih dahulu Anda dan saya mempunyai pengharapan yang kuat tentang surga. Mendapatkan surga itu kepastian. Dan itu membuat jiwa Anda dan saya kuat dan aman. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.